tolonglah. Meskipun Bapak itu besok di penjara, bersuaralah Pak, lebih baik jujur. Bersuaralah. Saya nggak bisa dibohongi begitu aja. Bersuaralah demi negara ini. Jangan melindungi jenderal. Kan saya sudah bilang, karena cuap-cuap saya berawalan dari penangkapan yang namanya awak kapal penuh dengan bubuk. Maka anak seorang itulah yang menjadi korban, sasaran mereka, sasaran seorang jenderal juga, sasaran seorang bandar, agar itu mengamankan yang namanya bubuk tersebut. Marilah Pak, jujur saja berkata, saya udah bilang saya sangat paham kasus 2016 lalu. Dan temuan-temuan mengalir terus. Terakhir ditemukan capture daripada CCTV. Ya. Tapi kebenarannya tanda tanya. Kita nyuruti saksi. Saksi yang kita soroti yang pertama adalah saksi Aep ya. Aep. Yang katanya diagungkan sebagai saksi kunci. Kalau menurut saya itu saksi kunci Inggris. Kenapa? Kunci Inggris itu baut kecil bisa, baut besar bisa, baut apa sesuai pesanan. Ya pasti nggak masuk akal lah. Anak kecil pun tahu. Dia katakan saya tidak kenal dengan Peggy. Tidak kenal dengan Peggy yang ditangkap sekarang. Kemudian, tapi saya melihat peristiwa itu di depan cucian saat beli rokok di warung depan cucian. Setelah dicek warungnya nggak ada. Bahkan sampai sekarang pun warungnya nggak ada. Jamnya jam 20 sekian, taruh jam 10 malam. 8 tahun yang lalu. Tidak kenal orangnya, tapi ingat wajahnya. Dia lihat dari jarak 100 meter, tahu warna sepeda motornya. Nah ini si mata elang, ini Falcon, pesawat tempur Amerika itu. Ya udah jelas ini. Tolong kalau hakim ini dijadikan saksi pra-peradilan, gugurkan saja. Kita nggak usah ikut gendeng kayak dia. Biar Gak usah ikutin keterangan dari si Aep kalau mau sudah pra-peradilan. jelas nggak beres. Seandainya saksi Aep ini benar apa yang diterangkan, juga tidak ada harganya. Mengapa? Karena satu saksi itu bukan saksi. Nah, tambah saksi yang di penjara, yang sekarang jadi saksi mahkota, kan? Tapi saksi mahkota ini kan sebagian besar, bahkan mungkin seluruhnya sudah mencabut keterangannya. Propam Mabes Polri gelar pemeriksaan dan sambangi Polres Cirebon. Ibtu Rudiana positif dinyatakan terlibat dalam kasus Vina Cirebon akibat sepak terjang kasus yang sedang menjerat dirinya. Ayah almarhum Rizky alias Eki, Ibtu Rudiana, kini diperiksa Propam Mabes Polri terkait penyidikan kasus pembunuhan Vina 2016 silam. Mencari titik terang atas kasus yang menimpa Vina Cirebon, Mabes Polri bersama Polda Jabar akhirnya sambangi langsung Polres Cirebon Kota. Munculnya kabar atas keterlibatan Ibtu Rudiana, ayah almarhum dari Eki ini rupanya cukup menyita perhatian publik. Bukan tanpa sebab, motif dibalik kasus Vina dan Eki ini faktanya korban dari sepak terjang Ibtu Rudiana dalam bisnis penyelundupan narkoba saat 2016 tahun lalu. Terlihat Propam Mabes Polri datangi Polres Cirebon. Di sana terdapat beberapa polisi yang bertugas tak terkecuali Ibtu Rudiana. Ketua Bareskrim menjelaskan duduk perkara saat ini pemeriksaan Ibtu Rudiana selaku anggota kepolisian. Benar adanya jika ayah dari almarhum Eki tersebut terlibat dalam kasus bandar narkoba. Dia mengatakan terdapat poin-poin yang bisa digali penyidik saat Propam Polri memeriksa Ibtu Rudiana. Selain ia terjerat kasus penyelundupan narkoba, Ibtu Rudiana juga mempunyai backing yang kuat hingga bandar besar di belakangnya. Kaitkan dengan kasus yang saat ini ramai soal Vina Cirebon, Ibtu Rudiana dan sebagian rekan polisi lainnya juga terindikasi terima suap dalam kasus ini. Lantas, tindakan apa yang dilakukan Propam Mabes Polri terhadap Ibtu Rudiana? Dinyatakan terjerat dalam kasus narkoba, Rudiana juga divonis telah melanggar etika hukum. Terlebih kasus Vina ini merupakan siasat Ibtu Rudiana untuk mengelabui kasus yang sedang menjerat dirinya beberapa tahun lalu. Sehingga ia rela mengorbankan anaknya sendiri dan orang-orang yang justru tidak terlibat dalam kasus ini. Hal tersebut diketahui saat Propam Mabes Polri sambangi langsung Polres Cirebon Kota tempat Ibtu Rudiana bekerja. Kita sudah menemukan CCTV yang bisa mengungkap secara jelas tentang konstruksi kasus ini.
Dan ini tim dari CCTV ini sedang didalami oleh tim sus yang nanti akan dibuka apabila seluruh rangkaian proses penyidikan dari tim sus sudah selesai. Jadi dia tidak sepotong-sepotong. Kita akan menyampaikan secara komprehensif apa yang setelah dicapai oleh tim sus yang dibentuk oleh Bapak Kapolri. Nah, ini harus ditangkap karena ini mengetahui ini yang mengancam ini. Jadi orang-orang seperti ini harus segera ditangkap. Lebih bagus Indonesia mati kita bersama daripada membiarkan hidup seperti ini. Gitu loh. Jadi orang yang berani mengancam ini pasti dia tahu apa yang terjadi. Karena lari dari penuntutan atau katakanlah penyidikan dan penuntutan dari pengadilan, lari dari situ menambah hukumannya. Dan saya yakin ini pelakunya itu pasti orang hebat. Dan informasi yang saya dengar di televisi itu dia dari geng motor. Jadi kalau bisa ini harus dihukum mati. Saya yakin sidik jarinya pasti sama. Apapun ceritanya, tapi sidik jari pasti sama. Apabila polisi bekerja untuk mengambil sidik jari daripada mayat-mayatnya itu yang sebenarnya sudah jelas lah, kalau menurut saya sangat jelas. Mereka memiliki kawan-kawan yang 8 diantaranya sudah tertangkap. Dalam sebuah kelompok tentu mereka saling mengenal, entah dengan nama inisial dan yang lainnya. Tentu mereka memiliki pertemanan itu, mereka memiliki informasi terkait dengan keluarganya dan yang lain-lain. Itulah yang harus dibuktikan oleh kepolisian, gitu loh. Kita masyarakat tentunya mendorong kepolisian berani untuk membuka kasus ini selebar mungkin, dan tidak melihat orang perorangan atau kemudian melihat ini anaknya siapa, yang kemudian melibatkan anak pejabat dan kemudian kasusnya pun rame. Tentunya kepolisian sebagai lembaga negara dia harus berani untuk menegakkan hukum. Kepolisian adalah lembaga yang diberikan kewenangan oleh negara, yang harusnya tampil benar-benar tegak lurus pada upaya penegakan hukum. Dan ayah Eki, yakni Ibtu Rudiana, mengundang tanda tanya publik di tengah carut-marut kasus Vina Cirebon. Desakan Ibtu Rudiana diminta untuk muncul ke publik disampaikan oleh kuasa hukum Vina, Hotman Paris. Kemudian keluarga Vina juga mendesak ayah Eki tersebut untuk muncul mengungkap kasus pembunuhan anaknya dan Vina di Cirebon pada tahun 2016 lalu. Sebelumnya diketahui, Hotman Paris sempat mengaku heran Ibtu Rudiana menolak komunikasi dengan pihaknya. Baru-baru ini, Hotman Paris kembali menyenggol Ibtu Rudiana. Dia meminta anggota polisi itu untuk diperiksa. Menurutnya, keterangan Ibtu Rudiana jauh lebih penting karena yakin akan banyak memberikan informasi. Selain itu, keterangan Ibtu Rudiana ini sangat dibutuhkan guna untuk meredakan spekulasi liar di masyarakat terkait penyidikan kasus Vina. Ex-Kabarreskrim Polri Komjen Purnawirawan Susno Duaji pun turut mendesak Ibtu Rudiana memberikan keterangan. Susno Duaji mengkhawatirkan laporan polisi yang dibuat ayah Eki ini hanya berdasarkan keterangan saksi AF dan DD saja. Ia menilai keterangan saksi AF dan DD sangat lemah sehingga menimbulkan polemik hingga sekarang. Hal ini buntut dari ayah Vina, yakni Wasnadi, yang telah diperiksa juga oleh Polda Jabar pada Rabu 5 Juni 2024 lalu. Terakhir, keluarga Vina juga mengakui sulit berkomunikasi dengan keluarga Eki seusai kasus kembali viral.